Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa kembali di MPLS hari kedua. Apa kabar Ananda semua? Hari kedua ini Ananda sekalian akan mengenal program-program unggulan yang ada di SMP Muhammad 3 Bandar Lampung. Program pembiasaan keagamaan di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. Pembelajaran tahfiz dan sholat duha sebelum pembelajaran dimulai. Sholat zuhur dan sholat asar berjamaah. Sholat Jumat bagi siswa putra. Pembinaan keputrian bagi siswa putri di hari Jumat. Pelaksanaan pesantren kilat, penyaluran zakat fitrah, penyaluran hewan kurban, Jumat berkah untuk menumbuhkan rasa peduli dan berbagi antar sesama, bakti sosial dan peduli bencana. Program tahfiz di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung dilaksanakan mulai dari jam 6.45 sampai jam 7.30 pagi sebelum kegiatan belajar mengajar kita. Yuk, mari kita simak program tahfiznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Siswa-siswi baru SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Abi akan perkenalkan nama Abi Anas Fauzi. Kalian nanti bisa manggil Abi Anas. Abi di sini diamanahkan sebagai koordinator tahfiz SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. Pada kesempatan yang berbahagia pula ini, Abi akan menyampaikan beberapa informasi sebagai gambaran kalian mengenai program tahfiz di sekolah SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. Namun sebelumnya tentunya Abi ucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung menjadi keluarga besar SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. Program tahfiz merupakan program unggulan sekolah SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. Program tahfiz terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran, di mana program tahfiz memiliki alokasi waktu khusus di luar dari jam mata pelajaran lainnya. Pada program tahfiz ini, kalian akan mendapatkan dua program pembinaan. Yang pertama yaitu pembinaan pada tahsin Al-Quran, di mana kalian akan diajarkan untuk membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, sehingga kalian bisa membaca Al-Quran menggunakan tajwid yang baik dan benar. Kemudian yang kedua yaitu program pembinaan tahfiz, di mana program pembinaan tahfiz ini merupakan program lanjutan dari program pembinaan tahsin. Di program ini kalian akan dibina dan dibimbing untuk bisa menghafal Al-Quran dengan baik dan benar, dan yang tentunya adalah menghafal Al-Quran dengan nikmat. Karena menghafal Al-Quran, ketika kalian sudah tahu ilmunya dan tahu metodenya, maka kalian akan merasakan nikmatnya untuk menghafal Al-Quran. Siswa-siswi SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada program tahfiz ini kita sudah memiliki tim pengajar yang lengkap dengan latar belakang yang sangat profesional dan sudah berpengalaman untuk membimbing dan mendampingi kalian dalam mewujudkan cita-cita kalian untuk menjadi seorang hafiz dan ahli Al-Quran. Nah, tentunya untuk kalian bisa meraih cita-cita kalian, yaitu menjadi seorang yang hafiz Al-Quran, maka kami pun sudah menyiapkan metode dan media yang bisa nanti akan kita gunakan bersama-sama dalam proses pembelajaran. Untuk metode yang kita gunakan yaitu menggunakan metode talaki. Metode talaki ini sebenarnya adalah metode dasar yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk mengajar para sahabat, dan kemudian para sahabat
ini mengajarkan kepada para ulama-ulama yang hingga sampai saat ini metode ini masih tetap eksis. Dan kemudian untuk buku panduan yang nanti akan kita gunakan, maka kita akan menggunakan buku Tahsin Usmani karangan Ustadz Anwar Effendi, yang insya Allah tentunya kami dari tim Tahfiz Muhammadiyah 3 Bandar Lampung sudah siap untuk bisa mendampingi dan membimbing kalian untuk mencapai cita-cita kalian menjadi seorang hafiz Al-Quran. Maka saran dari Abi, silahkan kalian persiapkan apapun itu untuk persiapan proses pembelajaran kita. Baik kalian persiapkan diri kalian maupun mempersiapkan perlengkapan dan sebagainya. Tentunya kami sudah menanti kalian untuk kita sama-sama nanti bisa belajar bersama-sama. Come join us. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung juga memiliki program unggulan yang berupa program kursus bahasa asing yang tujuannya supaya Ananda bisa berkomunikasi dengan bahasa asing, yaitu Arab dan Inggris. Di samping itu juga program bahasa asing ini untuk menggolongkan kelas Ananda sekalian dan pada saat proses belajar mengajar. Mau tahu bagaimana programnya? Mari kita simak pemaparan materi berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba, kaifa halukum ayyuhat talabah? La'alakum bi khair insyaallah. Taib, fi hadhihi al-fursah al-mumayyazah sa'ashrahu lakum 'anil fasli at-takhassusi lil-lughah al-arabiyyah wa ma'akum al-ustadz Muhammad Arshi. الفصل التخصصي للغة العربية هو برنامج من برنامج إتقان اللغة الأجنبية في المدرسة المتوسطة المحمدية الثالثة بندر لامبونغ. ويركز هذا الفصل على إتقان اللغة العربية خاصة في استيعاب المفردات والمحادثة العربية والخطابة المنبرية العربية. وهنا نتعلم بالطريقة الممتعة والممارسة المباشرة. لكن عند انتشار وباء فيروس كورونا نتعلم بها عبر شبكة روبل موف. سنلتقي في الفصل قريبا، والله يعطينا ويعطيكم العافية. إلى اللقاء، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For all new students, welcome to our beloved school, SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. Even though it is still pandemic COVID-19, we hope that it will not be kind of obstacle for all of us. Then we can keep learning through online media. And this school has provided its own media, its Google Move. As our vision to be a dominant school, that the students should be able to be talking in English, and students are allowed to join our course. So if you want to be able to talk more in English, then you should join us in our English course, SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. We wait for you. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ekskul di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung telah menorehkan prestasi hingga level internasional. Mau tahu apa saja kegiatan ekskulnya dan prestasi apa saja yang sudah diperoleh? Mari kita simak paparan berikut ini. Ekstrakurikuler di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung terdiri atas ekstrakurikuler wajib, yaitu kepanduan Hizbul Waton dan Tapak Suci. Kemudian, ekstrakurikuler pilihan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Di antaranya, musik tradisional, musik modern, tari tradisional, tari kreasi, dai, daiyah, panahan, futsal, karate, roket air, dan pembinaan kompetensi sains nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hizbulaton. Perkenalkan, saya Rakavino Haryudi selaku koordinator pelatih putra Gerakan Panduan Hizbulaton SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. Nah, saat ini di dalam kurikulum 2013, kegiatan ekstrakurikuler panduan diwajibkan di setiap instansi
pendidikan di SMP maupun SMA. Kegiatan kepanduan sendiri bertujuan untuk melatih siswa-siswi agar siswa-siswi dapat disiplin, menjadi pemimpin, kemudian dapat bekerja kelompok secara baik. SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung memiliki kepanduan sendiri, yaitu Pandu Hizbul-Wathon. Panduan Hizbul-Wathon sendiri didirikan oleh pendiri Muhammadiyah, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1918. Panduan Hizbul-Wathon SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung alhamdulillah sudah banyak meraih prestasi. Yang terbaru ini di tahun 2020, Panduan Hizbul-Wathon SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung meraih prestasi di ajang lomba pengenal berprestasi tingkat nasional yang diadakan di Yogyakarta. Regu Putra SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung meraih juara 3 terbaik tingkat nasional. Kemudian pada bulan September tahun 2020 kita mengikuti lomba edukasi pioneering, yaitu kegiatan lomba membuat bangunan dan menggunakan simpul tali temali. Alhamdulillah kita mendapatkan regu putri juara 1 tingkat nasional. Untuk regu putra meraih juara 2 tingkat nasional. Nah, mari Anda sekalian, selamat bergabung di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. Jangan pernah ragu untuk mengikuti kegiatan kepanduan, raih prestasi sebanyak mungkin. Kita tingkatkan disiplinan, kepemimpinan, dan kerjasama yang baik. Di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung pasti bisa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Aryani. Saya koordinator Tapak Suci SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. Selamat datang anak-anak ibu sekalian. Tapak Suci merupakan olahraga pencaksilat asli dari Muhammadiyah yang berlandaskan dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Ya, kenapa kamu harus ikut Tapak Suci? Karena di dalam ekskul Tapak Suci selain kamu diajarkan untuk bela diri, berkarakter, berbakat, kamu juga bisa mendapatkan prestasi terbaik. Prestasi-prestasinya diantaranya bisa berprestasi di kabupaten, kota, provinsi maupun nasional. Berkaitan dengan prestasi, SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung sudah banyak menorehkan prestasi di bidang tapak suci, terutamanya baik di Kota Madia, provinsi maupun di nasional, yang setiap tahunnya menorehkan prestasi-prestasi terbaiknya. Di antaranya yang terbaru di tahun 2021 ini, kita telah menorehkan juara 1, 2, dan 3 di kejuaraan MP Jabar Open se-Indonesia maupun luar negeri. Lalu kita juga sudah menorehkan prestasi mendapatkan 3 emas, 1 perak di kejuaraan Jakarta Utara Virtual International Championship, dan saat ini sedang mengikuti kejuaraan KOSN tingkat provinsi yang menorehkan juara 1 putra dan putri. Selain itu juga saat ini kita sedang menjalankan pertandingan UNJ International Open secara virtual. Ya, demikianlah adik-adik seputar Tapak Suci SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. Selamat bergabung di Tapak Suci SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya nih? Sebelumnya kembali izin memperkenalkan diri ya. Nama kakak Marcel Raffi Pratama, kakak kelas 12 di SMA 2 Muhammadiyah Bandar Lampung. Kakak izin menyampaikan materi mengenai agama Islam ya. Mohon ditonton dari awal sampai akhir. Insya Allah bakal banyak banget kebermanfaatan yang bakal teman-teman dapatkan dari materi yang akan kakak sampaikan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai agama Islam, Al-Islam itu apa sih kak? Al-Islam secara bahasa itu aslama yaslamu Islam, yang artinya taat, kenyamanan, terus juga ketenangan, cinta kasih, pokoknya yang baik-baik deh arti Al-Islam itu.
Artinya agama Islam itu membawa keamanan bagi kita semua, memberikan kenyamanan bagi kita, dan memberikan banyak sekali tebar kasih dan sayang kepada semua orang gitu teman-teman. Artinya ketika teman-teman memiliki agama Islam, ya teman-teman bakal mendapatkan fasilitas-fasilitas tadi, kayak merasa aman, merasa nyaman, dan merasa ada yang disayangin lah gitu ya kan. Nah, selanjutnya secara intinya ya teman-teman, agama Islam itu ya agama. Tapi agamanya seperti apa sih kak? Al-Islam itu hanya wadah teman-teman. Wadah seperti mangkok nih ya, kalau kakak ibaratin. Ada mangkok, di dalamnya itu ada makanan. Nah makanannya ini kayak Al-Quran, hadis, dan sunnah. Yang kita makan mangkoknya atau yang di dalam mangkoknya teman-teman? Ya yang di dalam mangkoknya lah. Karena mangkok itu hanya memberikan sebuah wadah. Karena teman-teman, di agama Islam ini ada 78 golongan yang bermacam-macam gitu ya. Mungkin kakak nggak bisa sampaikan di sini, kita sampaikan di lain waktu. Yang pada intinya, yang benar itu ya ada di Al-Quran, Sunnah, dengan hadis. Teman-teman, makanya banyak-banyakin di bacaan Al-Quran. Selain dapat membuat teman-teman mendapatkan banyak pahala gitu ya, juga insya Allah akan menjaga lisan teman-teman dari perkataan-perkataan yang kotor. Mungkin kalau teman-teman pernah melihat ada kawan dari kalian yang suka berkata buruk gitu kan, suka toksik atau bahasa kebun binatang disampaikan semua, itu berarti mungkin dia kurang ngaji teman-teman. Kalau ada orang yang misal teman-teman punya kawan, ketika dia kaget, dia ucap Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim, Subhanallah, Alhamdulillah, pokoknya keluarin baik-baik deh. Berarti insya Allah lisannya terjaga dari segala kemaksiatan, yang dimana itu bisa didapat dengan cara teman-teman banyak membaca Al-Quran. Nah kalau teman-teman mau belajar hukum-hukum Islam, itu ada di hadis, dan bagaimana nanti penerapan-penerapan kebiasaan Rasulullah SAW sebagai panutan kita, suri tauladan terbaik yang ada di muka bumi, ya bisa dilihat dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Contoh sunnah itu apa sih kak? Misal teman-teman pernah disuruh ibu teman-teman untuk makan menggunakan tangan kanan, nah itu merupakan salah satu sunnah dari Rasulullah. Terus juga misal ketika teman-teman sholat duha disuruh di sekolah gitu ya kan, mungkin teman-teman yang SD-nya di Muhammadiyah, itu juga merupakan salah satu kebiasaan Rasulullah teman-teman. Pokoknya apapun kebiasaan Rasulullah SAW akan menjadi sunnah yang akan mengantarkan teman-teman kepada mendapatkan pahala gitu kan. Karena sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Izinkan kakak membacakannya teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Artinya teman-teman, kita diciptakan ya hanya untuk beribadah. Bagaimana cara menjadikan segala aktivitas kita menjadi ibadah? Ya dengan cara melakukan segala aktivitas kita dengan dasar sunnah-sunnah atau kebiasaan-kebiasaan Rasulullah SAW. Setelah itu tentang penerapan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, ya mungkin ya dalam paling umum teman-teman, berbakti pada orang tua itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala setelah Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Dia. Rasul dulu, Allah, Rasul, baru orang tua, maksud saya, mohon maaf teman-teman. Nah, terus yang kedua mungkin di sekolah bisa juga berbakti kepada para guru teman-teman, mengerjakan tugas pada tepat waktu, daring tidak bolos, kan teman-teman pasti banyak nih yang daring tapi molor gitu kan ngerjainnya. Pokoknya segala hal yang baik itulah teman-teman, itu merupakan salah satu cerminan perilaku teman-teman dalam menerapkan nilai-nilai agama Islam. Contoh lainnya, gimana nih kak contoh penerapan agama Islam kepada kepada kawan saya gitu. Ya misal, teman-teman kalau ngumpul itu biasanya ngapain sih? Main Mobile Legends, mabar PUBG, mabar Free Fire nih kalau anak-anak FF. Nah, coba teman-teman ajak kawan-kawan kalian di luar sana untuk berkumpul-kumpul tapi kepada arah yang bermanfaat. Misal, ngobrol-ngobrol gitu kan, dapat mempererat ukhuwah Islamiyah, tapi obrolannya juga yang baik ya. Atau bisa tadarus bareng, atau teman-teman juga bisa belajar ngaji bareng kepada di suatu TPA gitu kan. Itu juga merupakan salah satu ikhtiar atau usaha teman-teman dalam menerapkan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Cara menjadikan diri kita kental akan nilai-nilai agama Islam itu bagaimana sih kak? Ya belajar agama Islam. Gimana belajarnya kak? Mungkin teman-teman bisa tanya orang tua kalian tentang Bu, misal sunnah Rasulullah ketika mandi itu bagaimana sih Bu?
Sunnah Rasulullah ketika berjalan itu bagaimana sih Bu? Nah itu bisa teman-teman ambil suatu pelajaran nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sejatinya agama Islam itu ya bukan sekedar agama, beribadah, namun juga merupakan suatu aturan hidup yang dimana ya teman-teman ketika bernaung kepada agama Islam, insya Allah akan menjadikan hidup teman-teman menjadi lebih baik dan lebih berarti. Mungkin itu aja sih yang dapat kakak sampaikan. Mungkin nanti bakal kita obrolin banyak ya teman-teman kalau udah tatap muka, karena waktu juga terbatas. Kita akan banyak banget membahas tentang agama Islam. Sekian dari kakak. Kakak minta maaf ya kalau banyak belepotan ngomongnya. Fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amibun. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la muridin yawatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya sallallahu. Selamat pagi kawan-kawan semua, selamat berbahagia. Hari ini saya Sutadi Januari selaku Ketua IPM Kota Bandar Lampung akan menyampaikan materi tentang kemuhamadiyahan. Di samping itu saya sampaikan juga data diri saya. Perkenalkan, saya Sutadi Januari. Berikut pula daftar diri saya, silahkan untuk dibaca. Dan kemudian saya sampaikan pula sebuah video sedikit tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah, lebih dari 1 abad menyinari negeri. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah telah ikut membangun pondasi bangsa. Terinspirasi oleh surah Ali Imran ayat 104 yang mendorong agar umat membentuk satu gerakan yang menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengorganisir umat untuk dakwah amar makruf nahi munkar mencakup 3 area. Santunan kaum duafa atau feeding, pendidikan atau schooling, dan kesehatan atau healing. Santunan kaum duafa atau feeding. Di awal berdirinya, Muhammadiyah mendorong anggotanya untuk memberi makan, memberi pakaian dan perlindungan orang miskin di sekitar Kauman Jogja. Kini telah memiliki 384 panti asuhan yatim piatu Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia. Pendidikan atau schooling. Muhammadiyah adalah pelopor sekolah modern di Indonesia dengan menggunakan sistem kelas dan bangku yang dianggap meniru Belanda. Kaum pribumi mendapat kesempatan mempelajari ilmu umum. Kini Muhammadiyah telah memiliki ribuan sekolah madrasah, pesantren dan perguruan tinggi. Kesehatan atau healing. Melalui PKO, Muhammadiyah menyediakan layanan kesehatan untuk rakyat. Kini Muhammadiyah telah memiliki 461 rumah sakit, BKIA dan balai pengobatan. Gerakan sosial Muhammadiyah bersifat inklusif, mendukung dialog dan keragaman. Kegiatan sosialnya tak pandang golongan dan agama. Bahkan, Muktamar ke-47 di Makassar melahirkan rekomendasi tentang dakwah komunitas, pelayanan terhadap kelompok difabel dan minoritas, serta peningkatan tradisi ilmiah dan dialog antar mazhab dalam mengatasi konflik di Indonesia, serta penegasan negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Bukan hanya dalam gerakan sosial, Muhammadiyah pun berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan. Panglima Besar Jenderal Sudirman adalah anak Muhammadiyah dan kader Hizbul Waton. Pasca kemerdekaan, dalam politik masa kemerdekaan, tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Kiai Haji Mas Mansur, Kasman Singodimedjo, Ki Bagus Hadikusumo dan Kahar Muzakir, Insinyur Haji Juanda dan Soekarno adalah pelaku utama dalam pembentukan negara Indonesia. Era reformasi Indonesia tahun 1998 tak lepas dari peran Amin Rais yang saat itu ketua PP Muhammadiyah yang dianggap bapak reformasi. Kiai Haji A.R. Fahrudin, Kiai Haji Ahmad Ajhar Basir MA, Profesor Syafi'i Ma'arif, dan Profesor Din Samsudin adalah nama-nama yang sempat memimpin Muhammadiyah sekaligus memberi warna pada bangsa ini. Dimulai dari Kauman Jogja, kini gerakan dan amal usaha Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia. Muhammadiyah adalah ormas yang memiliki penyebaran anggota merata di seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan pendidikan Muhammadiyah misalnya telah dibangun di berbagai daerah minoritas muslim seperti Papua, Flores, dan Manado. Kini Muhammadiyah telah berkembang di beberapa negara seperti Thailand, Mauritius, dan Singapura.
Pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah juga telah berdiri di Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Tunisia, Mesir, Rusia, Jepang, Iran, dan sebagainya. Saat ini Muhammadiyah didukung oleh 7 organisasi otonom, yaitu Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci, Nasyatul Aisyah, dan Hizbul Waton. Secara struktur Muhammadiyah memiliki 34 pimpinan wilayah, 488 pimpinan daerah, 3.655 pimpinan cabang, dan 8.107 pimpinan ranting. Kini telah lebih dari 1 abad, Muhammadiyah terus berbakti untuk menyinari negeri. Iya, berikut video tentang Muhammadiyah secara garis besar. Hari ini kita masuk kepada apa itu Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dengan asas Islam dan berfisikkan pada perwujudan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan di Muhammadiyah sendiri memiliki arti secara bahasa atau secara lugawiyah. Yang pertama, ada 2 suku kata di situ dalam bahasa Arab, yaitu Muhammad dan Iya. Muhammad sendiri mengartikan dan merujuk kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Iya adalah pengikut. Maka Nabi Muhammad dan disamakan dengan Iya, Muhammad dia berarti kepada pengikut Nabi Muhammad, yang secara garis besar kita ketahui bahwa pengikut Nabi Muhammad adalah Islam. Muhammadiyah adalah Islam. Kita merujuk mengapa Muhammadiyah itu ada. Berdasarkan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah berdiri karena ada beberapa hal. Yang pertama ialah adanya bid'ah, syirik, khurafat, dan taklid yang ada di mana-mana. Atau kita juga mengenal dengan nama penyakit TBC. Taklid, bid'ah, dan khurafat. Taklid itu merujuk kepada hal yang ikut-ikutan tanpa tahu dasarnya. Bid'ah adalah menambah-nambahkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan khurafat sendiri merujuk kepada kepercayaan bersumber kepada nenek moyang dan percaya pada hal-hal yang selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada selain Allah, tapi mengaku-ngaku sebagai Islam. Yang kedua, merujuk kepada surat Ali Imran ayat 104 yang menjadi dasar berdirinya Muhammadiyah, yaitu adanya sebagian daripada umat yang menyerukan kepada dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan diperlukannya pencerahan pemikiran untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, atau yang disebut dengan pemurnian. Dalam surat Ali Imran 104 adanya penalaran dan pemahaman ayat. Ali Imran 104 atau surat ketiga di dalam Al-Quran ayat 104 sendiri memiliki pemahaman yang pertama ialah dakwah, ia bagi setiap muslim adalah wajib. Yang kemudian kedua ada tujuan dakwah,
yang mengeluarkan manusia dari kegelapan secara rohiyah dengan datangnya Islam yang diserukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, dakwah butuh alat, butuh media dan butuh sarana. Maka terbentuklah organisasi sebagai media, alat dan sarana tersebut. Yang keempat, mencapai tujuan dakwah diperlukan cara dan strategi yang tepat. Rapatkan barisan. Yang kelima, ranah dakwah di dalam surat Ali Imran ayat 104 sendiri ialah amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang keenam, Islam berkembang melalui dakwah dan masyarakat berkembang melalui organisasi. Itulah mengapa Muhammadiyah percaya bahwa dengan dakwah yang teratur, tercapaian tujuan Muhammadiyah akan berhasil. Kemudian ideologi Muhammadiyah yang didasari pada pengertian ideologi yaitu gagasan atau konsep. Secara umum diartikan sebagai sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan pandangan, ideologi. Sedangkan ideologi Muhammadiyah sendiri berfungsi untuk menjelaskan dan menanamkan bahwa Islam adalah agamaku dan Muhammadiyah adalah gerakan. Yang kedua, membangun komitmen idealisme untuk menjalankan misi dan cita-cita Muhammadiyah, yaitu tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang adil dan makmur dan dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, meningkat solidaritas aktif yang kokoh antar sesama. Ideologi Muhammadiyah sendiri tentang agama telah dijelaskan di dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau MKCHM. Nanti di semester 4 atau kelas 2 akan dipelajari hal tersebut. Yang intinya ialah Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya Muhammad yang terakhir, yang diawali oleh Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa hingga tadi terakhir Nabi Allah Muhammad SAW. Sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan material dan spiritual duniawi juga ukhrawi. Saya rasa itu materi Muhammadiyah kita hari ini. Saya tutup dengan semboyan ikatan pelajar Muhammadiyah, yaitu surat Al-Qalam ayat 1 dan 2. Nun wal qalam wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang dituliskan. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat ya di rumah ya. Ingat, di saat pandemi COVID-19 seperti ini, kita wajib menjaga kesehatan tubuh kita. Karena kenapa? Dengan tubuh yang sehat, iman yang kuat, maka kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan mudah. Baik, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Afriza Bagus Saputra. Perwakilan dari memperkenalkan diri, nama kakak Afriza Bagus Saputra, kakak perwakilan dari pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Bandar Lampung. Di presentasi ini kakak sudah tampilkan tentang riwayat pendidikan serta riwayat organisasi yang telah kakak lalui. Bisa teman-teman baca. Kemudian di situ juga kakak cantumkan terkait dengan
akun Instagram kakak dan juga akun Instagram dari PD IPM Kota Bandar Lampung. Jadi silakan yang mau follow, mengikuti, silakan teman-teman bisa follow. Baik teman-teman, di sini kakak akan menyampaikan tentang materi ekoliterasi. Pada kali ini kakak akan menyampaikan tentang materi ekoliterasi. Apa sih materi ekoliterasi itu? Ekoliterasi adalah sebuah kemampuan untuk memahami tentang cara kerja sistem alam yang memungkinkan kehidupan di bumi berjalan dengan baik. Jadi, teman-teman di sini akan belajar bagaimana cara tentang bagaimana cara sistem bumi ini bisa berjalan, kemudian bagaimana teman-teman bisa menjaga itu semua. Baik, ekoliterasi adalah tentang bagaimana pentingnya kita untuk menjaga dan merawat lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada surat Shad ayat 26 yang kakak kutip di sini yang artinya sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah di bumi. Apa makna khalifah? Khalifah adalah seseorang yang diberikan amanah untuk memimpin, untuk mengelola segala karunia yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Jadi, Allah Subhanahu wa taala percaya nih dengan kita. Kita dipercaya oleh Allah untuk bisa menjaga, untuk bisa mengelola lingkungan sekitar kita, mulai dari tumbuh-tumbuhan, mulai dari hewan, mulai dari manusia, mulai dari apapun yang ada di bumi ini. Kita mempunyai kewajiban dan tugas untuk menjaga, mengelola, serta memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan berlebihan ya. Baik. Dan juga teman-teman, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an ya. Pada ingat semua ya, ayat pertama Al-Qur'an yang pertama kali turun adalah berbunyi Iqra yang berarti bacalah. Jadi, teman-teman, Allah Subhanahu wa taala memperintahkan kepada kita manusia, makhluk ciptaannya, untuk bisa memahami apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, apa yang harus kita pahami? Yaitu tentang lingkungan sekitar kita. Ya, tadi kakak sudah jelaskan bahwasanya ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada manusia, dan juga masih banyak yang lainnya. Baik, selain itu, ternyata kita sebagai manusia setelah diberikan amanah untuk menjadi khalifah, seringkali mengalami yang namanya khilaf. Seringkali mengalami yang namanya lupa tentang tanggung jawab kita untuk menjaga itu semua. Contohnya apa? Kita seringkali melihat bahwasannya manusia banyak melakukan tindakan-tindakan kerusakan di bumi. Seperti kakak sudah tampilkan di sini. Ada kebakaran hutan, kemudian pencemaran lingkungan laut. Di sini ada pencemaran lingkungan laut oleh sampah, penebangan pohon, polusi udara, polusi air. Nah, teman-teman sekalian, kita seharusnya dapat mampu untuk menjaga lingkungan kita ini, ya. Hal kecil yang dapat kita lakukan adalah dengan cara menjaga lingkungan kita dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Kakak berikan ilustrasi seperti ini, teman-teman. Ketika kalian membuang sampah sembarangan satu saja ke sungai, maka akan ada orang lain yang mengikuti hal itu. Lama-kelamaan, mulai dari 1, 2, 3, kemudian akan banyak sampah bertumpukan di situ. Dan teman-teman akan pasti tahu apa yang terjadi pada sungai tersebut. Ya, benar, airnya tercemar. Air yang menjadi sumber kehidupan manusia menjadi tercemar. Teman-teman coba bayangkan sekarang. Teman-teman kan tiap hari minum nih. Minum itu kan air. Nah, dari sumber mata air yang sudah tercemar itu, apakah teman-teman mau meminumnya? Tentu tidak kan? Oleh sebab itu, kita harus menjaga lingkungan kita. Salah satunya adalah sumber mata air kita sebagai sumber kehidupan kita sebagai manusia. Selanjutnya, kerusakan lingkungan juga dapat mengakibatkan timbulnya penyakit pada diri kita.
Hal itu bisa terlihat bagaimana tadi kakak jelaskan air. Ketika air yang sudah tercemar oleh sampah, kemudian tidak sengaja kita minum, apa yang terjadi? Ya, benar. Banyak bakteri, banyak penyakit yang akan masuk ke tubuh teman-teman semua dan mengganggu kesehatan kalian. Tentu tidak ada yang mau kan sakit tubuhnya. Ya, kakak juga nggak mau sakit. Jadi, jaga lingkungan juga harus bisa berdampak pada menjaga kesehatan tubuh kita. Baik, di sini kakak juga tampilkan tentang kerusakan lingkungan yang sering dilakukan oleh manusia. Di mana dalam video ini kakak tampilkan ya, kasihan sekali orangutan yang ada di sini. Mereka diusir dari rumahnya. Lihat pohon-pohon ditebang. Yang pohon-pohon itu adalah sebenarnya rumah mereka. Tentu teman-teman bayangkan jika rumah teman-teman sekalian ternyata diambil paksa oleh orang lain. Tentu tidak ada yang mau kan? Nah, jadi kita sebagai manusia wajib menjaga alam kita, menjaga lingkungan kita. Jangan sampai ya kakak lihat teman-teman yang melihat video kakak ini melakukan ya kerusakan lingkungan. Salah satunya membuang sampah sembarangan, kemudian melakukan penebangan pohon seperti ada dalam video ini. Ingat ya pesan kakak. Oke, selanjutnya. Selain menjaga lingkungan kita yang ada di sekitar seperti di rumah, kita juga sebagai siswa-siswi Muhammadiyah, sebagai pelajar Muhammadiyah, yang tentunya sebagai seorang pelajar, kita pasti berada di lingkungan sekolah. Jadi, kita juga memiliki kewajiban teman-teman nih, untuk bisa menjaga lingkungan sekolah kita, menjaga kebersihannya, menjaga kelestarian alamnya. Hal itu dapat dilakukan dengan cara apa? Contohnya adalah dengan cara menanam pohon ataupun melakukan penghijauan yang ada di sekolah. Hal itu dapat teman-teman lakukan dengan cara seperti apa? Dengan cara teman-teman merawat bunga kecil saja, kemudian teman-teman siram, beri pupuk, teman-teman rawat terus-menerus, maka hal itu akan menjadi pahala tersendiri tuh bagi teman-teman. Tentu siapa yang tidak mau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Pasti kalian mau kan? Oke, jadi ingat tadi materi ekoliterasi adalah tentang bagaimana teman-teman belajar untuk mencintai lingkungan sekitar kalian. Mulai dari apa Kak bisa dilakukan? Ya tadi sudah kakak katakan. Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, mulai dari tidak mencemari air, mulai dari menghemat energi yang ada di rumah. Jangan boros-boros listrik ya, apalagi buat kalian nih yang masih suka bermain game. Jangan terus-terusan ngecas loh, nanti listrik kita habis. Oke, jadi selain itu kita juga bisa dengan cara apa? Ini tadi, menanam pohon. Supaya apa? Ketika pohon ada di rumah teman-teman, itu udaranya akan semakin sejuk dan membuat tubuh teman-teman sekalian menjadi sehat. Baik, itu tadi materi yang kakak sampaikan. Silakan teman-teman pelajari, teman-teman pahami, dan semoga kakak doakan apa yang kakak sampaikan barusan dapat teman-teman implementasikan, dapat teman-teman bisa lakukan di kehidupan kalian di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Sekian yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ekoliterasi ini banyak sekali kekurangan. Baik, kakak akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, bagaimana Anda sekalian? Banggakan menjadi peserta didik di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung? Sekali lagi kami ucapkan selamat bagi Ananda yang telah bergabung dengan SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. Semoga Ananda menjadi pelajar yang berakhlakul karimah serta berprestasi di bidang akademik